wabarakatuh. Saya Siti Ariani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah peminatan ya. Tapi sebelum kita mulai, Ibu mau silakan kalian baca doa terlebih dahulu. KM-nya silakan dimulai dulu berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang nggak hadir? Mufli sama Aceh. Tapi sebelum kita mulai, Ibu mau kalian silakan berdiri dulu. Oke, silakan cek apakah bajunya sudah rapi. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang revolusi besar dunia ya. Tapi sebelum ke revolusi besar dunia nih, Ibu mau nanya apakah sudah siap belajar hari ini? Sudah. Untuk ngetes udah siap belajar atau belum? Kalau Ibu bilang historia, kalian juga teriak historia ya. Oke, historia. Oke, sip, mantap. Hari ini kita belajarnya tentang revolusi besar dunia. Kalian bisa lihat di sana ada revolusi apa aja? Amerika, Prancis. Nah, di sini, jadi sebelum kita bahas apa sih revolusi Amerika itu terjadi karena apa? Biasanya suatu peristiwa itu terjadi karena ada alasan atau karena ada latar belakangnya. Makanya sebelum kita membahas dulu nih revolusi besar dunia, jadi sebelum materi ini kita pernah membahas tentang materi peristiwa penting di Eropa ya. Ada peristiwa apa aja di sana? Ada Renaissance, ada Aufklärung, ada apa lagi? Reformasi gereja, merkantilisme, dan revolusi industri. Nah, makanya dari peristiwa-peristiwa itu kemudian memunculkan adanya keinginan dari negara-negara tersebut untuk melakukan yang namanya revolusi. Ada yang tahu nggak apa itu arti revolusi? Revolusi, perubahan yang terjadi secara cepat, bagus ya, perubahan yang terjadi secara cepat. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat pembelajaran. Kalian bisa lihat, ngapain sih Bu kita hari ini belajar tentang revolusi besar dunia? Manfaatnya apa buat kita hari ini? Kalau kalian berpikir kalau belajar sejarah itu hanya belajar masa lalu, salah ya. Justru dari masa lalu itu kita bisa belajar tentang memaknai arti-arti kehidupan. Pertama nih, pentingnya kerjasama demi ketercapaian tujuan yang diharapkan. Kalian harus ingat, suatu revolusi yang terjadi di suatu negara itu tidak dilakukan oleh satu orang, tapi oleh kelompok atau banyak orang. Dengan kata lain, harapannya ketika kalian belajar ini, kalian bisa mengerti arti dari kerja sama ya. Kalian gak bisa hidup sendirian, di masyarakat pun sama. Kalian pasti butuh orang lain dalam hidup kalian, gak bisa kalian hidup sendiri ya. Selanjutnya, responsif terhadap kondisi sosial yang terjadi di sekitar. Kenapa di sini pembelajarannya kita harus responsif ya, kita harus peduli dengan lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, generasi muda berperan besar dalam membawa perubahan yang lebih baik bagi negara. Makanya harapannya ketika kalian sudah mempelajari materi ini, kalian itu bisa menjadi generasi muda yang tadi menjadi tunas-tunas bangsa yang bisa membawa negara kita ke dalam perubahan yang lebih baik. Selanjutnya, di sini tujuan pembelajarannya hampir sama dengan yang manfaat tadi. Jadi harapannya ini ketika kalian belajar materi tentang revolusi besar dunia. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh ya, apa sih revolusi besar dunia? Ada apa yang terjadi di Amerika ketika masyarakatnya itu melakukan revolusi gitu ya. Nah, di sini kita akan menonton sebuah tayangan video ya. Videonya ini berhubungan dengan revolusi besar dunia. Ibu minta silakan kalian simak baik-baik videonya.
Tidak ada yang tengok kanan tengok kiri, lihat langsung ke depan. Revolusi Rusia. Revolusi Rusia meliputi dua peristiwa yang terjadi pada bulan Februari dan Oktober di tahun 1917. Revolusi pertama di bulan Februari berpusat di ibu kota lama, Petrograd, dan menyebabkan runtuhnya kekaisaran Rusia. Penguasa saat itu, Kaisar Nicholas II, mengundurkan diri dari jabatannya. Ada yang mau memberikan tanggapan? Ayo, siapa? Acungkan tangan. Revolusi, ya, revolusi apa? Bahwa terjadinya revolusi itu karena apa? Tadi kan kalian dengar tuh videonya satu-satu. Di Cina tuh karena apa? Di Prancis tuh karena apa? Di Amerika karena apa? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa revolusi di suatu negara itu bisa terjadi? Karena ada alasan, karena kesenjangan ekonomi pertama. Oke, apalagi kayak misalnya yang terjadi di Prancis ya, karena adanya kesenjangan sosial sebenarnya antara kaum borjuis dengan kaum proletar seperti itu. Nah, kalau misalnya revolusi Cina juga ada alasannya ya, kenapa tadi akhirnya revolusi Cina itu bisa terjadi. Salah satunya ya karena pada saat itu dinasti Manchu dinilai sebagai dinasti yang tidak mampu lagi memimpin masyarakatnya atau rakyat di Cina kala itu. Makanya terjadi revolusi akibat dari pengaruh munculnya paham-paham besar di dunia yang membuat rakyat di dalam atau apa ya, bangsa di dalam suatu negara itu ingin melakukan sebuah perubahan besar-besaran. Kalian nanti ibu bagi ke dalam kelompok ya. Nah, ini ya tadi bahwa kalian tuh di dalamnya melihat adanya kesenjangan. Oke, kira-kira ada yang tahu kan tadi ya kenapa itu bisa terjadi? Salah satunya karena adanya ketidakadilan ya, karena adanya penindasan sehingga orang itu ingin melakukan revolusi. Di Indonesia kenapa revolusi bisa terjadi? Ayo. Karena adanya penjajah kolonialisme dan imperialisme yang membuat orang-orang di Indonesia pada akhirnya ingin bangkit dan memerdekakan negara gitu ya. Selanjutnya, nah biar kalian gak penasaran ya, yuk kita simak materi ini dengan cara kalian itu nanti berdiskusi ke dalam 5 kelompok. Kelompok 1 itu ada Mursiah, Saroh, Perinika, Saidin, Robi, Debi, dan Imam. Kelompok 5 yang terakhir ada Iman, Zena, Alia, Luki, Muhammad Sai, dan Irman. Ibu susun kelompok ini untuk membuat sebuah infografis. Infografis ini nanti ada petunjuknya di dalam LKPD. Ibu mau? Silakan kalian gabung ke dalam kelompoknya. Mejanya boleh digeser. Ya, tiap kelompok silakan mau di mana?
kita berdoa dulu karena tadi ya kalian harus ingat kalau misalnya niat baik kita itu diiringi dengan doa, insya Allah Allah itu meridhoi ya. Dan ilmu yang kita dapat hari ini tuh Ibu harap bermanfaat. Silakan KM-nya pimpin doa dulu.